Perkenalkan, saya Magdalena Dianci Tabaria dengan NIM 106200047 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Pada video ini saya akan menjelaskan morfologi dari gigi 11 atau dikenal dengan gigi insisif sentral rahang atas, gigi 12 atau disebut gigi insisif lateral rahang atas, dan gigi 13 atau disebut gigi canines rahang atas yang dilihat dari 5 aspek, yakni aspek labial, aspek palata, aspek mesial, aspek distal, dan aspek insisal. Baik, saya akan menjelaskan gigi insisif sentral rahang atas. Dari aspek labial, mahkotanya lebih besar daripada akar dan mahkotanya ini berbentuk sekop. Sudut mesial insisal tajam membentuk 90 derajat, sedangkan sudut distal insisal bulat. Ujung akarnya meruncing dengan potongan melintang berbentuk segitiga membulat. Akarnya ini tebal dan memiliki satu kanal pulpa. Tepi insisal lebih dekat ke horizontal. Dan apabila gigi baru erupsi, maka akan terlihat mamelon di insisal ridge. Kemudian yang kedua dari aspek palata. Pada aspek palata ini datarannya lebih cekung atau konkav dan terdapat fossa palatinalis yang dibatasi oleh dua crista, yakni crista mesialis dan crista distalis. Pada fossa juga terdapat cekungan yang tidak begitu dalam, dan pada cervicalnya terdapat cingulum yang berbentuk huruf M. Aspek mesial, mahkotanya berbentuk baji dan outline akar melengkung pada lingual. Cervical line pada aspek mesial lebih cekung mengarah ke insisif, lebih tajam tetapi membulat. Kemudian aspek distal. Pada aspek distal, mahkotanya juga berbentuk baji, dan yang membedakan antara aspek mesial dan aspek distalnya itu pada cervical line, yang mana pada aspek distal cervical line-nya tuh lebih landai. Aspek insisal, mahkota lebih lebar mengarah ke mesiodistal dan cingulumnya tuh terlihat di tengah dan lebih mengarah ke distal, dan tepi insisanya tuh melengkung di mesiodistal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gigi insisif lateral rahang atas. Yang pertama, pada bagian labial, mahkotanya lebih kecil dan lebih sempit ke cervical. Sudut mesial insisalnya lancip, sedangkan sudut distal insisalnya membulat. Ujung akarnya selalu melengkung ke distal, dan tepi insisalnya selalu mengarah atau miring ke distal. Baik, selanjutnya dari aspek palata. Pada aspek palata datarannya lebih cekung atau konkav, dan fossa palatinalis lebih cekung, dan pada cervical line terdapat cingulum yang kecil dan berbentuk huruf V. Pada aspek mesial ini mahkotanya berbentuk baji dan kekonkavan mahkota lingual lebih dangkal, dan akar lebih sering meruncing
ke arah fasial dan lingual. Pada aspek distal juga mahkotanya berbentuk baji dan kekonkavan mahkota lingual juga lebih dangkal, sama seperti pada aspek mesial. Yang membedakan antara aspek distal dan aspek mesial yakni pada cervical line pada distal itu lebih landai. Aspek insisal. Pada aspek insisal ini, mahkota lebih lebar di mesiodistal daripada fasial lingual. Mahkotanya ini berbentuk bulat atau oval dan terdapat singulum di bagian tengah, dan tepi insisalnya lebih lurus di mesiodistal. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang gigi caninos rahang atas atau gigi 1-3. Yang pertama, dari aspek labial, mahkota lebih lebar di mesiodistal, sudut tonjol lebih tajam dan lebih runcing. Kemudian linjir mesial lebih pendek daripada distal dan ujung akarnya itu lebih runcing. Pada aspek palata, anatomi lebih jelas, terdapat singulum, fossa dan tuberculum yang jelas, dan singulumnya tebal dan akarnya itu meruncing mengarah ke distal. Bagian Incisal ridge membentuk huruf V. Bagian mesial lebih rendah dibandingkan dengan distal. Ujung caps pada poros gigi dan singulum terdapat di bagian tengah. Pada aspek mesial dan distal, singulumnya itu terlihat jelas. Yang membedakannya ini hanya pada bagian mahkotanya ini. Pada distalnya itu lebih landai daripada mesial. Mahkotanya cekung namun dangkal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.